Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran pada saat ini berjudul, jangan bergantung pada kekuatan manapun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pergumulan hidup menghadapi berbagai masalah, sering kita menjadi kecut dan tawar hati, atau mencoba mencari jalan keluar sendiri tanpa minta petunjuk Tuhan. Ya, karena kita merasa bahwa kalau kita tidak bertindak sendiri, kita tidak akan aman atau tidak akan selamat. Inilah yang membuat kita bisa bersalah kepada Tuhan, yaitu berdosa kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa Allah itu hidup, ya, benar-benar hidup, benar-benar hadir. Ironisnya, banyak orang berbicara tentang masalah, ya, tentang problem, tentang ancaman hidup dan lain-lain, dan mereka berbicara seakan-akan Tuhan itu tidak ada. Selain rasa khawatir, mereka juga berusaha untuk menyelesaikan masalahnya dengan kekuatan sendiri. Jadi kita jangan bergantung kepada kekuatan manapun, kecuali memang Tuhan menggerakkan orang untuk menolong kita. Tetapi jangan kita, ya, yang menggerakkan diri kita sendiri mencari perlindungan dan naungan dari orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan yang tahu apakah kita melakukan hal ini, yaitu berlindung kepada Tuhan atau kepada manusia. Suatu hari di pengadilan Tuhan tidak akan ada yang tersembunyi. Semua rahasia akan dibuka. Dan pada waktu itu kita akan melihat kesucian orang atau kejahatan orang. Kualitas hidup rohani seseorang akan terbuka. Karena semua orang harus memberi pertanggungan jawab. Jadi terkait dengan masalah yang sekarang sedang kita hadapi, kita harus berpegang kepada Mazmur 124 ayatnya yang ke-8, yang bunyinya adalah sebagai berikut. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan kita orang Indonesia, ya, dari berbagai suku bangsa, ada Ambon, ada Manado, Tionghoa, Jawa, Batak atau Tapanuli. Kita ini bukan umat pilihan secara darah daging. Karena kita bukanlah keturunan Abraham, tetapi di dalam iman kita termasuk warga Israel, yaitu Israel rohani. Bukan Yahudi, bukan Zionis, tetapi kita Israel rohani. Karena nama Israel itu sebenarnya nama diri Yakub, ya. Pada mulanya bukan nama suku bangsa, tetapi nama diri Yakub yang artinya pahlawan Allah, ya, yang juga berarti telah bergumul dengan Allah dan menang. Itulah Israel. Saudara-saudara, kita adalah Israel rohani, bukan Israel Yahudi atau Zionis yang sekarang ini secara harafiah menjadi suatu bangsa. Kita adalah orang-orang non-Yahudi, tetapi menjadi umat pilihan yang boleh memiliki sesembahan bernama Yahweh. Jadi jika Yesus tidak mati di kayu salib menebus kita dan menjadikan kita bagian dari umat pilihan yang menjadikan kita Israel rohani, kita tidak bisa memanggil Yahweh sebagai Bapa. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita boleh menerima berkat kuasa, keselamatan, perlindungan, dan pemeliharaan dari Allah semesta alam. Allah semesta alam itu menjadi Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena Abraham, Ishak, dan Yakub adalah manusia khusus yang dipanggil oleh Tuhan, yang dipanggil olehnya menjadi nenek moyang dari umat pilihan secara jasmani. Tentu Allah tidak bisa memilih semua bangsa menjadi umat pilihan yang melaluinya Allah mau menyatakan diri dan meninggalkan atau menyimpan atau memuat pengenalan akan Dia dan tindakan-tindakannya.
Allah memilih Abraham. Dari Abraham lahir Ishak, Yakub, dan Israel. Saudara-saudara, tetapi di perjanjian baru, ya, oleh karena kurban Yesus Kristus di kayu salib, kita menjadi anak-anak Allah. Jadi, kita bisa minta berkat dari Allah Bapa dalam nama Yesus Kristus. Karena melalui Tuhan Yesus Kristus, kita mendapat berkat dari Elohim Yahweh. Jadi kalau di perjanjian lama belum datang Yesus, belum datang anak Allah, maka pertolongan kita ini, ya, di dalam konteks perjanjian lama waktu itu, dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan konteksnya ini umat Israel, bukan orang Jawa, orang Manado, atau orang Batak, atau orang Ambon. Ya, kita yakin Allah itu hidup. Satu kalimat yang harus kita ingat dan yakini bahwa Dia, ya, Tuhan yang kita sembah adalah Yahweh, Allah yang hidup di bumi, yang sama dengan bumi yang diinjak Musa. Jadi Musa tidak hidup di bumi yang lain, tetapi di bumi ini, di bumi kita ini sekarang. Kita mempercayai Allah yang hidup di bumi yang sama, yang hari ini Ia tetap memerintah. Dengan demikian seharusnya tidak ada sosok atau sesuatu yang kita bergantung padanya. Saudara-saudara, orang percaya yang menghayati bahwa Allah Israel yang sama sampai hari ini masih menyertai kita dan akan menaruh harap padanya saja. Jika kita masih menaruh harap pada sesuatu atau seseorang di samping Allah yang tahtanya kekal untuk selamanya, maka kita sedang mengecewakannya. Kepercayaan kita terhadap Allah harus berbanding lurus dengan keberanian kita menggantungkan diri kepadanya dalam segala kondisi. Bukan hanya dalam kondisi baik saja, ya, melainkan dalam kondisi ekstrim sekalipun kita tetap bergantung padanya. Tidak ada waktu di mana kita bergantung pada diri sendiri, sesuatu atau seseorang selain Allah Israel. Demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.